Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan keputusan Dewan Juri ini untuk Limbowolio itu nilainya itu menjadi tinggi di kategori toiletnya. Tentunya kami juga memberikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan tersebut sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jadi secara ada sanksi administrasi yang kami berikan. Selamat pagi, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Desa Wisata Limbowolio meraih juara 2 kategori toilet umum dalam Anugerah Desa Wisata. Cegah penyaluran antibiotik di luar kewenangan, Lokapom Bau-Bau intens lakukan pengawasan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 1 November 2022 bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 31 Oktober 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.457 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.493.079 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.309 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.309.790 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 34 jiwa, sehingga total meninggal dunia menjadi 158.631 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Desa Wisata Limbowolio meraih juara 2 kategori toilet umum dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Mengenai hal itu, Hafriansa melaporkan. Sehingga masing-masing 7 kategori ini poin per poinnya itu diberikan penilaian. Desa Wisata Limbowolio, Kecamatan Muhrum, Kota Bau-Bau meraih juara 2 kategori toilet umum dan masuk dalam 50 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Atas capaian itu, pengelola Desa Wisata Limbowolio diberi reward sebesar 25 juta rupiah pada acara Anugerah Desa Wisata 2022 yang berlangsung di Balai Rom Susilo Sudarman Kemenparekraf Minggu malam 30 Oktober 2022. Desa wisata lainnya yang meraih juara kategori toilet umum yakni Desa Wisata Kampung Pecinan, Glodok, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai juara 1 dan juara 3 diraih Desa Wisata Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau Ahmad Yani menjelaskan, dalam ADWI 2022 terdapat 7 kategori yang dinilai oleh tim juri, diantaranya daya tarik wisata, homestay, konten digital kreatif, souvenir, toilet, kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketahanan lingkungan, serta kelembagaan dan pengelolaan. Sehingga masing-masing 7 kategori ini poin per poinnya itu diberikan penilaian. Dan keputusan Dewan Juri ini untuk Limbowolio itu nilainya itu menjadi tinggi di kategori toiletnya dibanding dengan desa-desa wisata yang lain seperti itu. Menurut Yani, peran toilet dalam sebuah desa wisata sangat penting dan toilet umum di Desa Wisata Limbowolio meraih nilai tinggi lantaran segala kelengkapannya tersedia. Kan toilet itu harus 2, tidak boleh dicampur antara laki-laki dengan perempuan. Untuk laki-lakinya dia harus punya urinor. Jadi laki-laki yang toilet berdiri itu yang buat laki-laki kencing itu harus punya. Terus
ada tisu, ada tempat cuci tangan, wastafel, ada sabunnya dan sebagainya. Terus kebersihannya juga untuk toilet-toilet di Desa Wisata Limbowolio itu terjaga, dan kepastian keberadaan air itu selalu ada di Desa Wisata Limbowolio, dan di semua toilet-toilet yang ada di Desa Wisata Limbowolio itu memiliki itu. Untuk saat ini, kata Yani, toilet standar desa wisata di Limbowolio berjumlah 4 unit, masing-masing satu titik berada di Jaraijo, Baruga, Makam Sultan Murhum, dan satu titik di Kamalikara. Kedepan, kata Yani, pihaknya berencana menambah 2 unit lagi toilet standar desa wisata di Limbowolio. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Cegah penyaluran antibiotik di luar kewenangan Lokapom Bau-Bau intens lakukan pengawasan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan. Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau intens mengawasi sediaan farmasi mulai dari apotik hingga toko obat dan klinik demi pencegahan penyaluran obat di luar kewenangan seperti antibiotik. Hasil pengawasan pihaknya masih ditemukan beberapa apotik mengindahkan rekomendasi Loka POM karena setelah diberikan berulang kali surat teguran masih juga melanggar. Kepala Loka POM Bau-Bau Rian Perikusuma mengungkapkan hingga saat ini belum ada apotik yang mendapat rekomendasi pencabutan izin karena sanksi teguran dan pembinaan terus-menerus dari pihaknya. Data tahun 2021, sebesar 94,74% dari sarana yang diawasi masih dilakukan penyerahan antibiotika tanpa resep dokter, namun angka tersebut menurun drastis di tahun 2022, tersisa 39%. Meski demikian, Lokapom Bau-Bau berharap para pemilik dan penanggung jawab sarana taat rekomendasi, sehingga sesuai dengan aturan. Tentunya kami juga memberikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan tersebut, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jadi secara ada sanksi administrasi yang kami berikan, ini dalam rangka pembinaan kepada sarana-sarana tersebut, seperti itu. Jadi kami berharap memang pada penanggung jawab di masing-masing sarana maupun dari pemilik sarananya juga dapat mengikuti regulasi yang berlaku supaya kegiatan pembinaan yang kita berikan pun dapat berjalan dengan baik. Lanjut Rian, Lokapom Bau-Bau terus memberikan pendampingan, pembinaan hingga sanksi agar temuan sarana distribusi obat tidak memenuhi ketentuan terus berkurang setiap tahun. Sepanjang Januari hingga Agustus 2022, Loka Pengawasan Obat dan Makanan Bau-Bau mengawasi lebih dari 200 sarana distribusi obat dan makanan di 5 wilayah kerjanya terdiri dari Buton Utara, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan. Berita yang terakhir, Pemkot Bau-Bau memastikan seluruh venue pertandingan Porprov Sultra siap digunakan saat waktu pertandingan tiba. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Alhamdulillah kalau infrastruktur kita sudah terus membenahi. Mungkin teman-teman belum melihat seperti apa gerakan ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan Bau-Bau akan menjadi lokasi bagi pelaksanaan 18,5 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra di akhir November 2022 mendatang. Tasdik menyebut sejumlah fasilitas olahraga yang akan dipakai pada perhelatan olahraga terbesar di Sultra tersebut sudah hampir rampung dan siap dipakai. Khusus pembangunan venue baru yang berlokasi di Lowu-Lowu, kata Tasdik, telah dipastikan kepada Pemprov Sultra bahwa akan siap terpakai saat helatan Porprov dilaksanakan. Alhamdulillah kalau infrastruktur kita sudah terus membenahi. Mungkin teman-teman belum melihat seperti apa gerakan ini mempersiapkan itu. Tetapi kan kebetulan dari 18,5 lomba yang diadakan di Kota Bau-Bau, kita itu banyak di outdoor. GORI itu kemarin sesuai dengan hasil konfirmasi kita dengan pihak provinsi, mereka yakin bahwa pada saat tanggal 26 itu GORI itu sudah selesai. Itu pengakuan karena memang itu proyek dari provinsi. Jadi di sana itu ada dua, ada GOR, ada SOR, ada kolam renang. Kemudian di halaman belakang itu untuk motocross.
Selain beberapa cabur yang akan dilaksanakan di Gor dan Sor Lovlovu, Pemkot Bau-Bau juga akan menjadi tuan rumah cabur panjat tebing, panahan, angkat besi, angkat berat, dan beberapa nomor di cabur atletik. Yang selain itu ada panjat tebing. Panjat tebing sementara persiapan pembenahan di Kota Marah sudah naik, saya kira itu papannya sudah siap ya. Atletik ini kita sebagian. Untuk lari jarak jauh itu ada di Pasuruan, tetapi yang membutuhkan lintasan stadion itu ada sama kita, seperti lompat jangkit, lari 400 atau 100 meter. Itu semua tidak ada masalah. Jadi kalau venue-venue itu insya Allah kita siap. Binaraga itu ada di Lipo, angkat besi dan angkat berat itu ada di Gedung Pancasila, bridge itu ada di Unidayan, catur ada di sini, panahan ada di halaman bawah itu sementara dibenahi. Sementara itu untuk cabur dayung, Tasdik menyebut Pemkot Bau-Bau telah menyiapkan venue di sekitar Terminal Lakologou. Hanya saja ada informasi bahwa akan dipindahkan ke Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Cuma ini dayung, informasi kemarin masih ada keputusan gubernur akan dibawa ke Kabupaten Buton. Oleh tim hasil rapat ini akan dibawa ke gubernur dan ketua DPR provinsi untuk membicarakan kembali di mana sebetulnya itu akan dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Desa Wisata Limbolio meraih juara 2 kategori toilet umum dalam anugerah Desa Wisata. Jaga penyaluran antibiotik di luar kewenangan, Lokapom Bau-Bau intens lakukan pengawasan. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.